Pada kesempatan ini saya akan membahas 1.4a.8 koneksi antar materi modul 1.4, membuat sebuah kesimpulan dan refleksi yang disajikan dalam bentuk media informasi. Moto calon guru penggerak angkatan 8: tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 8, saya didampingi oleh fasilitator yang hebat, Ibu Rita Wahyuningsi, SPD MPD, dan pengajar praktik Ibu Nani Sumarni, SPD. Beliau selalu terus memberikan motivasi, petunjuk, dan semangat dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 8. Pada modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik mengajar adalah sebuah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sekolah dijadikan sebagai wadah untuk tumbuh kembangnya benih-benih kebudayaan. Pada modul 1.1 ini, kami diperkuat memiliki moto Ki Hajar Dewantara: Ingarso Sing Tolodo Ing Madyo Manungkarso Tuturi Handaya. Guru penggerak apabila di depan memberi teladan, apabila di tengah memberi ilham inspirasi, apabila di belakang memberi dorongan. Setelah kami dibimbing pada modul 1.1, kami memiliki karakter dasar tentang Ki Hajar Dewantara, dan selanjutnya pada modul 1.2 kami belajar nilai-nilai dan peran yang harus dimiliki oleh guru penggerak, di mana nilai-nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan peranan guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktis, menjadi coach guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, kita sampai pada modul 1.3, belajar tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang sudah ditetapkan yakni mewujudkan murid mandiri, beretika, dan bersahaja. Visi ini dibuat tentu disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan mengacu pada profil pelajar Pancasila. Dalam mencapai visi guru penggerak, menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan paradigma inquiry apresiatif sejatinya adalah menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi, paradigma ini bisa menjadi salah satu metode untuk mencapai visi yang sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara. Menggunakan sistem Bagja. Buat pertanyaan, ambil pembelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan lalu atur eksekusi. Pada modul 1.3 ini juga diajarkan tentang prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan adalah sesuatu yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Prakarsa perubahan ini menjadi target yang akan kita gali sebagai seorang guru penggerak dalam mencapai visinya. Setelah kami mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara agar timbullah kepribadian Ki Hajar Dewantara pada diri seorang calon guru penggerak. Lalu pada modul 1.2 kami diajarkan dengan nilai-nilai
dan peran seorang guru penggerak, dan 1.3 kami diajarkan tentang visi seorang guru penggerak. Setelah itu kami pada modul 1.4 diajarkan tentang penerapan budaya positif, di mana budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, dan peran penerapan budaya positif di sekolah perlu tuntunan dan tauladan dari seorang guru, khususnya kami menjadi seorang guru penggerak agar membentuk budaya positif tercipta di dalam sekolah. Budaya positif guru penggerak. Budaya positif guru penggerak menetapkan fokus pada siswa dan membantu guru dalam memahami kebutuhan individu siswa merdeka. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu tinjauan kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mari kita bahas makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal dengan mengaitkan beberapa pembelajaran awal di modul 1.2 tentang perubahan paradigma, teori stimulus respon ke teori kontrol, serta teori 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Banyak orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Voice teori meluruskan beberapa mikrosepsi tentang makna kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar dipilih murid tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa menjadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka.
mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Langkah selanjutnya yaitu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan konsep 3M, niteni, niroke, nambah. Niteni berarti memperhatikan, mengamati, atau menyimak. Niroke atau nirken berarti meniru, sedangkan nambahi berarti menambahkan. Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah menguasai lainnya, mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan murid ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kita seorang guru, apabila mendapatkan kesalahan pada murid, kita bisa melakukan suatu langkah tindakan menggunakan segitiga restitusi. Tiga sisi segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal agar dapat bisa mengubah untuk hal yang lebih baik dan terus baik.
Langkah segitiga restitusi menstabilkan identitas. Bentuk pernyataan, contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu. Lalu melakukan validitas tindakan. Bentuk pernyataannya, contohnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu menanyakan keyakinan. Bentuk pernyataan, contohnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Demikianlah presentasi pada kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru penggerak 8, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.